tingkat provinsi. Di atlet dong ya Mas Royhan ini. Dan kebanyakan tidur, banyak ibadah. Dari atletnya Poltek UBaya ini teman-teman ya. Masak. Kapan masak? Wih, Kalau harus bisa masak. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam multikultur dari Politeknik Ubaya. Kembali lagi bersama kita di podcast Poltek Ubaya. Sebelum itu saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman di sana yang menjalankan. Ngomong-ngomong soal puasa nih ya, kali ini saya sebagai host lagi kedatangan tamu nih dari salah satu mahasiswa Poltek Ubaya. Dia rantau teman-teman, jadi dari luar Surabaya yang pada saat puasa ini tuh masih belum pulang seperti itu. Nah kita kenalin nih, siapa namanya Mas? Saya Rauhan, Rauhan bisa aja. Namanya Rohan. Dari semester berapa ini Mas Rohan? Alhamdulillah ini sudah menempuh semester 5. Semester 5 ya. Dari jurusan? Jadi jurusan sekretari. Sekretari. Ngomong-ngomong sekretari nih, prodi sekretari ini belajar apa ya Mas Roy? Dari pengalaman saya belajar di sekretari itu mempelajari tentang mungkin untuk surat-surat, lebih ke seorang sekretari di perusahaan gitu. Dari admin, administrator, sama surat menyurat, sama akuntansi. Pokoknya di prodi sekretari itu enggak cuma diajarin tentang di perkantoran, cuma juga diajarin semua bidang. Jadi multi talenta lah, bisa dikatakan gitu. Oke, semester 5 ya Mas ya. Berarti kalau di Poltek Ubaya ini magang ya? Sudah selesai makannya, udah semester 6 ya gitu. Alhamdulillah sudah. Oke. Gimana semasa magang ini, apakah ada suatu pembelajaran yang bisa diambil atau dari sistem magangnya itu kayak gimana, atau mungkin yang diajari oleh Bapak Ibu dosen selama semester sebelumnya apakah ini ya bisa kita terapkan pada saat di dunia kerja gitu. Sebelum kita ngobrol nih, mau nanya lagi magang di mana kayak gitu. Alhamdulillah kebetulan saya magang di Ubaya sendiri, di kampus 2 Tenggilis. Jadi apa ini di Ubaya? Di Direktorat Manajemen Aset dan Pengadaan bagian admin. Bagian admin. Ini ya sangat linear ya jurusannya. Itu gimana tuh Mas Roy? Kalau saya ambil dari yang sesuai yang diajarin di sekretari itu ya, untuk menerapkan di magang itu nggak beda jauh, kayak benar-benar dari kita sudah mempelajari dari semester 1 semester 4 itu ya, pas di semester 5 langsung itu kepraktikan semua, dari bagian maupun di kantor atau di outdoor itu benar-benar berlaku semua, nggak ada satupun yang nggak ada yang kepake gitu Kak. Oke. Kepake semua, alhamdulillah. Jadi memang untuk pembelajaran di kampus sangat bisa di-apply pada saat di dunia kerja. Wah, betul sekali. Ini masih magang ya. Jadi udah tahu lah ya di dunia kerja itu seperti apa lingkungannya di magang gitu. Karena kalau Poltek sendiri setahu saya kayaknya ada wajib magangnya kan Roy ya? Iya, ada semester 5. Semester 5 ya. Seperti itu. Ini udah mulai naik di semester 6. Bentar lagi udah lulus nih ya. Iya. Karena magangnya di Surabaya juga. Ini saya dengar-dengar Roy juga dari luar Surabaya. Dari mana ya Roy? Saya dari Blora, Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Jauh sekali. Kok kepikiran bisa tahu Poltek Ubaya itu awalnya? Nah, ini cerita yang sangat membingungkan juga sih. Bingung ya? Awalnya itu saya pengen kuliah di Jawa Tengah aja sih, di dekat aja, nggak jauh-jauh. Kayaknya di lingkungan jauh dari keluarga gitu ya? Betul, di Kudus tuh. Terus tahu-tahu kayak ini pas setelah lulus SMA kayak ini waktunya belum tepat nih, harus ada belajar 1 tahun dulu. Nah itu saya memutuskan merantau kerja dulu, nggak langsung kuliah. Iya, sampai kerja dulu. Di bagian apa kalau boleh tahu? Kerja itu masih di keras, mestinya di lingkungan keras sih, di pabrik figura. Pabrik, oke. Di Tangerang. Kerja di Tangerang ya. Saya kira kerjanya juga di daerah-daerah dekat keluarga gitu ya. Di daerah Tangerang. Oke, lanjut. Itu selama berapa ya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Sambil nunggu mau apply daftar kuliah di mana. Terus selama pas kerja itu
malam-malam ini aku diinfo sama keluargaku yang di sini. Oke. Mas Alvan, kata ibumu kamu pengen kuliah nih. Jadi atau enggak gitu. Nah, belum tahu sih Pak, ini masih pengen cari itu dulu buat nabung dulu lah. Oke. Enggak langsung kuliah. Terus ditawarin, kamu mau enggak kuliah di sini gitu. Ini tak ada pembayaran apapun, bisa pakai macam beasiswa nih. Pertama itu saya ditawarin kalau punya prestasi ya, kamu bisa apply di situ dari potongan 20 sampai 80 bisa jadi sampai 100% juga ada. Oke, luar biasa. Cuman prestasi KIP sama mungkin Pemkot kalau orang Surabaya itu ada. Terus saya di mana Pak? Terus gitu. Ini di Surabaya. Kalau iya aku daftarin gitu. Terus saya tuh bingung. Gimana ya? Aku istiqoroh dulu di malam itu. Istiqoroh dulu terus akhirnya besoknya aku bilang ke saudaraku itu, boleh Pak, saya coba dulu gitu. Tapi sebelum itu belum tahu apa itu. Belum tahu namanya. Belum tahu namanya kampus itu apa tahu. Terus tiba-tiba udah didaftarin dari aku itu pertama ya KIP ya. Beasiswa itu ya. Terus aku tunggu di Tangerang itu selama 1 bulan lah. Terus dikabarin, Mas Rohan, kamu keterima beasiswa ini. Itu Pak. Terus saya lihat, iya beneran. Terus aku di situ langsung pulang, izin sama mandorku sana. Beasiswa ya, Wit? Iya, beasiswa. Beasiswa nih, Roy. Beasiswa apa, Roy, waktu itu? Beasiswa KIP. KIP ya? Ya, Oke, dari beasiswa KIP, ya. Roy kuliah di sini, itu prestasi ya tanpa ada biaya persen pun ya? Ya. Malah dapat uang saku bahkan. Alhamdulillah, per semesternya, alhamdulillah. Sangat-sangat beruntung sekali nih. Tapi dengar-dengar Roy nih ya, setahu saya kata Bapak Ibu dosen ini Roy juga ada prestasi pada saat perkuliahan gitu ya. Gitu. Kira-kira bisa ceritain nggak prestasinya apa nih? Ini seperti semua lah. Gak apa-apa Kak, ini masih banyak durasi untuk menyepil prestasinya si Mas Royhan ini. Sangat banyak sepertinya teman-teman kayak ini. Gak apa-apa di-spill aja ya. Aku spill selama di kuliah aja ya. Oh boleh. Alhamdulillah pas pertama aku daftar di sini itu menggunakan prestasi yang pencak silatnya. Oke, itu tingkat apa tuh? Itu tingkat provinsi. Sangat. Oke, lanjut. Waktu itu di Boyolali. Namanya itu IKSPI Cup 1. Waktu itu masih championship 1 sih. Tingkat provinsi. Seterusnya memang yang lain juga ini ya dari bidang pencak silat semua. Jadi atlet dong ya Mas Royhan ini. Atlet ya, oke. Jadi selain sudah kuliah dapat beasiswa prestasi KIP, ternyata memang sudah dibuktikan bahwa si Mas Roy juga ada prestasi yang lainnya seperti itu ya. Memang kalau di Poltek Ubaya sendiri selain beasiswa dari KIP negara, kita juga memang ada beasiswa nih Kak Roy, dari untuk teman-teman atlet kayak seperti itu, dari Kak Mas Rohan kayak gini. Jadi andai kata kalau Mas Rohan misal nih dari KIP-nya itu nggak terima gitu ya, itu kayaknya masih bisa dapat prestasi. Masih sama prestasi. Sangat-sangat luar biasa sekali nih ya. Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman yang di sana atau di luar Surabaya, kalau mau kuliah bisa sih dengan beasiswa prestasi ya, entah itu juara pencak silat dah, taekwondo, kickboxing atau sebagainya, pokoknya juara bisa coba apply di Poltek Ubaya sini. Luar biasa ya. Jadi Ubaya nggak cuman akademis tapi juga akademis ya, baik dari olahraga maupun seni gitu. Betul. Mantap sekali. Oke. Ngomong-ngomong soal semester 5 menginjak semester 6 ya. Kan ini Roy masih aktivitasnya masih ini ya, magang nih ya. Masih magang ya. Sebelumnya sempat magang, sudah gugur nih kewajiban kan berapa minimal untuk wajib magang di Poltek? Kalau magang di Poltek itu minimal 3 bulan. 3 bulan. Tapi Roy udah berapa bulan ini? Ini hampir 1 tahun sih. 1 tahun ya, berarti dipercaya ya sama Ubaya itu. Jadi mahasiswa magang itu teman-teman. Oke. Jadi memang Ubaya juga kalau untuk mahasiswa di Poltek Ubaya itu di semester 5 kan ada wajib magangnya ya. Iya, betul. Itu memang kebanyakan itu mahasiswa kami di Poltek Ubaya juga
yang keterusan nih sama gengnya tuh sampai 1 tahun kayak si Mas Roy kayak gini. Karena memang di semester 6 itu udah nggak ada mata kuliah Roy ya. Betul. Jadi memang fokus fokus ke tugas akhir. Jadi kalau dari berarti Roy ini bisa milih ya. Kalau misal mau cuman fokus TA aja bisa, atau wah ini nggak, waktunya masih luang nih. Jadi bisa magang sambil TA gitu bisa ya. Bisa disambil lah. Bisa disambil ya. Bisa disambil. Aman ya, maksudnya nggak mengganggu kan ya. Kalau ada waktu ya cepet-cepetin lah untuk nyicil dikit-dikit, walaupun 1 hari mungkin 1 paragraf kah, 1 halaman lah, pokoknya nyicil kalau bisa. Udah nyicil belum ini? Alhamdulillah sudah nyicil. Padahal belum masuk semester nanti udah nyicil ya. Mantap sih, mantap. Tapi memang kalau di bulan puasa ini memang ya kita manfaatkan aktivitas ya. Apapun itu, kalau sebisa mungkin. Justru malah kalau kebanyakan tidur malah nggak enak badannya. Makin berat nanti. Makin berat gitu. Walaupun itu banyak pahala, tapi ya di kesehatan kita itu perlu dijaga juga. Oke. Jangan kebanyakan tidur, banyakin ibadah. Pesan dari atletnya Poltek UBA ini teman-teman ya. Di masa puasa kayak gini tuh malah dibuat aktivitas teman-teman kayak gitu. Ngomong soal puasa nih Roy ya. Iya. Kan jauh nih ya jadi keluarga ya, kan. Ada bedanya nggak puasa pada saat di sana di Blora ya sama puasa di sini yang mungkin sendirian Roy ya, nggak ada keluarga gitu? Pastinya itu sangat berbeda. Kalau di lingkunganku itu di Blora ya, kan masih di perdesaan ya, masih di kampung ya. Kan di sini kan di kota, beda aja. Kalau di kampung itu masih antara tetangga satu sama tetangga yang lain itu masih pada ngumpul-ngumpul bareng-bareng. Terus masih pada nongkrong, pada mungkin setiap malam itu hampir setiap malam habis tadarus, tarawih terus tadarus itu tetangga inisiatif ngasih makanan cemilan kah apa, pokoknya ada setiap hari. Jadi ada momen bersama di saat bulan Ramadan itu lebih ketat, lebih raket gitu. Jadi budaya sana, budaya sana itu kekeluargaan ya. Misal ada mau menjelang berbuka gitu, jadi warga-warga pada ngumpul gitu ya. Kalau di kota Surabaya kan mungkin ada juga, tapi di masjid-masjid gitu kan ya. Apalagi anak kos nih, gimana Roy? Kalau tiap bukanya itu apakah di masjid-masjid kah atau masak gitu? Kalau kebetulan aku masih masak. Masak? Tetap masak. Wih, masih bisa masak ya? Iya masih. Bisa masak, Ray? Alhamdulillah bisa. Dikit-dikit. Cowok itu harus bisa masak. Gitu ya. Cowok harus bisa masak. Oke. Jadi selama puasa ini pernah nggak ngerasa kesepian nih, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu? Pasti kesepian Kak. Pasti kesepian ya. Ini mau dibilang jujur atau enggak ya pasti kesepian. Aku pernah jujur nih ya. Aku pernah itu malam-malam enggak bulan puasa tuh, bulan-bulan seperti biasa itu kayak pas malam itu pas pulang kuliah. Pas pulang kuliah mau persiapan tidur nih, kayak udah mau tidur baca doa bismillah amin. Terus tiduran tiba-tiba ingat kayak ingat kangen sama ibu, nangis ya, bapak, terus sama sama ngumpul bareng sama saudara-saudara, apalagi kangen juga sama masakannya sih. Jadi udah kerasa feelingnya ya. Karena kan saya tanya kan saya nggak tahu, saya belum pernah rantau nih Roy ini. Saya juga kalah nih sama Roy ini. Roy selangkah lebih maju. Jadi udah tahu nih struggle-nya anak-anak kos itu kayak gimana. Jadi kesedihan kayak gimana, susahnya kayak apa, sibuknya kayak apa itu udah ditelan sendiri ya. Harus bisa. Sempat ada kesusahan nggak mungkin di sini itu jauh dari keluarga, kayak nggak deh saya nggak mau ngabarin orang tua, takutnya orang tak kepikiran gitu. Sempat ada terbesit kayak gitu nggak Roy? Kalau aku tuh harus Kak. Harus ya. Iya, maksudnya walaupun aku ini itu ya sama orang tua itu jarang kayak komunikasi. Maksudnya kayak telepon itu jarang. Kayak maksudnya kalau telepon itu pasti seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Itu baru telepon. Pokoknya tapi aku inisiatif sendiri, kayak pas mau makan aku ngepap sama orang tua. Report hari ini ngapain. Jadi kayak biar orang tua itu tenang, maksudnya anaknya itu alhamdulillah maksudnya enggak ada kesusahan lah, masih aman gitu lah. Jadi kan bukan tipikal yang ya harus nge-share ke orang tua deh, takutnya orang tua ini atau apa gitu. Jadi lebih aman gitu ya. Oke sih Roy. Jadi Roy ini kan beasiswa KIP ya, juga ada uang saku bulan ini, betul nggak?
Betul sekali. Terus juga karena Roy merantau di sini, jadi ada biaya untuk kos, biaya untuk makan, belum lagi transport dan sebagainya. Gimana Roy ya, cara ngatur nih ya? Jadi si Rohan itu anak mahasiswa yang kebetulan dia rantau dan juga magang di sini, itu gimana cara ngaturnya Roy? Aku selama ini ya, dari mulai SMP SMA itu ya, mungkin bisa dibilang nggak terlalu boros ya. Jadi kayak mungkin uang bulanan sama uang makan, uang ini sama transport itu udah aku manage, macam kayak udah aku bagi. Walaupun di SMP SMA dulu itu belum aku buat laporan kayak list kebutuhan itu belum sempat. Tapi pas mulai kuliah ini, pas dari semester 1 kayaknya, aku diajarin mata kuliah akuntansi itu kan. Lagi kembali mata kuliah ya diajarin ya. Itu iya sih. Ini perlu banget sih, apalagi mahasiswa yang merantau kan ya. Kalau nggak diituin nanti uang bulanan nggak sampai bulan akhir udah habis kan. Jadi aku bikin laporan sendiri. Jadi kayak uang makan bulanan 5%, 20% lah. Dari uang bulanan 20% aku sisihin, terus 50% untuk tabung, terus 10% itu untuk uang kebutuhan alat cuci. Terus sama uang transport juga udah bagi 5% lah. Terus habis itu uang dana darurat juga ada bagi 10% sama uang infak kayak sedekah lah. Sedekah. Ya, walaupun kita masih ditanggung sama orang tua ya, kita juga nggak pelit-pelit untuk sedekah lah. Betul. Iya, karena Roy ini kan juga dapat uang bulanan dari pemerintah, juga dapat ini ya, katanya magangnya juga dapat ya. Alhamdulillah. Mantap sekali nih ya. Ngasih nggak ke orang tuanya Roy? Kalau ke orang tua tuh kadang sih, tapi kalau ke adik selalu ya. Luar biasa ini adiknya Roy ini. Sangat tanggung jawab berarti ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang keluarga nih Roy ya, karena kamu jauh di sini nih, ada pesan nggak untuk keluarga yang di Blora kayak gitu? Kalau buat aku untuk orang tua di Blora, semoga sehat selalu, rezekinya makin lancar, makin berkah. Doain Rayhan di sini, ibu bapak, sebentar lagi Rayhan lulus. Amin. Rayhan akan berjuang, akan terus percaya diri dan terus berlatih untuk bisa membahagiakan nantinya ke depannya. Amin. Mantap nih, ini doa anak ke orang tua ya. Kita doakan bersama teman-teman, semoga apa yang dicita-citakan oleh Rohain ini, apa yang diusahakan, apa yang telah dialami di perantauan, semoga bisa terbayarkan nanti pada saat pulang ya, gitu Ray. Udah ada rencana nggak mau kerja di sini atau balik gitu? Mungkin kerja di sini sih. Kerja di sini udah kerasan di sini ya. Tinggal orang tua berarti. Iya. Gitu. Satu lagi nih, di momen yang puasa ini, saya dengar Roy juga lulusan pesantren bukan ya? Pesantren. Iya, alhamdulillah. Dari sekolah mana Roy? Aku tuh sempat mondok sih dari SMP sampai SMA. Oke. Kalau lebih ya 6 sampai 7 tahun lah mondok dulu. Di pondok 6 sampai 7 tahun ya. Iya, tapi masih bisa ngikutin kayaknya perkuliahan pada saat di sini ya. Alhamdulillah masih bisa. Di Blora juga. Di Blora ya. Blora juga. Jadi bisa ngaji nih ya. Karena di momen puasa mungkin teman saya pengen tahu nih suara ngajinya Roy gitu ya, untuk closing teman-teman di sini juga kayak gitu. Mungkin nggak usah macam-macam, silakan si Roy. Ini bebas ya syaratnya ya? Bebas, terserah Roy. Terserah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim.
Sadaqallahul Masya Allah. Sudah dengar sendiri kita suara lantunan ayat suci dari Royhan. Memang udah pakem nih anak pesantren Roy ya. Tapi masih bisa kuliah di Poltek Ubaya yang bisnya itu lebih ke bisnis gitu. Iya, betul. Oke, mungkin ada pesan lagi mungkin? Sebelum saya tutup. Pesan untuk teman-temanku sih di luar Surabaya atau di Blora ya. Kalau semisal kalian lihat podcast ini yang mau pengen kuliah, walaupun itu dari lulusan SMA, SMK atau MA atau pondok di Pondok Al Muawana Blora ya, itu kalau mau pengen kuliah di sini bisa, karena di sini itu banyak sekali beasiswa dari KIP, dari prestasi, dari mungkin kalau ada saudara ya itu bisa di-apply ke sini. Dan itu pun enggak dipelajari, mempelajari tentang kayak ilmu umum, tapi lebih ke bisnis ke Poltek ini. Jadi kayak setelah kuliah enggak selang lama, enggak nunggu lama-lama, kita langsung insyaallah keterima kalau kita benar-benar sungguh-sungguh gitu. Wih, mantap. Itu buat teman-teman yang di Blora nih, atau yang di luar Blora juga. Teman-teman kalau mau kuliah di Poltek Ubaya, kita sangat welcome, kita sangat terbuka, karena kita juga ada tekniknya multikultur ya Roy ya. Jadi bisa semua teman-teman, mulai dari pesantren atau mungkin yang dari non muslim yang di sekolahnya itu juga bisa seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk Rehan atas waktunya yang telah disempatkan kali ini, karena masih ini ya sibuk ya, nanti akan lanjut lagi magangnya gitu ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Cepat lulus, cepat kerja dan cepat sukses. Dan salam multikultur dari Politeknik Ubaya. Salam multikultur.